Himmat Gereja HKBP Pintu Batu, kami dari Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, mengajak kita semua ibadah. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan di bata, kodo haroroan ni dame dohot kolong ni roha. Selehon jela pakok madihami roha si somoni. Ramo tima akan aposong maradotong pangasungi ni sibulis. Asamalua nasida sian pangujunan, dohot sian biar di roha. Kodo totong hapusan dohot patano batuan nami. Saitu buhani di dalam sidalanan nami. Alami anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari meditasi yang buku nomor 214 ayat 1 tabaya 10. Hallelujah.
buku epistel dihita sadarion imana surat di Mazmur 100 sada ayat sada sahatu ayat 2 songon mahata. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setia supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tega di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeriku. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tapuji Tuhan tamari digitasian buku di nomor 232 ayat sadaro di 2.
Tuhan, kami tidak luput memanjatkan segala doa syukur kami. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian di kantor Kementerian Agama Kristen yang ada di Kabupaten Samosir ini, Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang campur tangan memimpin, memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan seluruh pekerjaan pelayanan untuk Tuhan boleh berjalan dengan baik di Kabupaten Samosir ini. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak Tuhan secara khusus, seluruh penyuluh agama Kristen, bahkan juga Tuhan Bapak Kepala Kantor Agama Kristen yang ada di Kabupaten Samosir ini, bahkan juga Kepala Kasih Urusan Agama Kristen di Kabupaten Samosir ini, Tuhan, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang tetap memberkati dan tetap mendampingi anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa hari ini lewat dari tempat ini. Kami mau angkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Tuhan, bukan secara kebetulan Engkau mengatakan membuat kami berada di negara kami Indonesia ini, Tuhan. Bapa, campur tangan Engkau di bangsa kami ini. Pimpinlah seluruh pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi Tuhan sampai di daerah. Bapa yang baik, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kuasa yang daripada Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan, itulah yang akan menjadi milik pemimpin kami. Tuhan, dalam segala sektor yang ada di negara kami Indonesia ini, biarlah Engkau yang memberkati. Bahkan Tuhan, dalam kesejahteraan mengalir daripada Tuhan bangsa kami ini. Bapa yang baik, lepaskanlah bangsa kami ini, Tuhan, dari ikatan-ikatan penyakit yang ada sampai saat ini, Tuhan Yesus. Bebaskanlah kami, tangan-Mu Tuhan yang sanggup melepaskan bangsa kami. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Samosir. Engkaulah Tuhan yang memimpin kabupaten kami ini. Engkaulah Tuhan yang boleh memberkati setiap sektor perekonomian di Kabupaten kami Samosir ini. Bapa yang baik, maka sebentar lagi Tuhan akan ada pemilihan pemimpin Kabupaten Samosir ini. Tuhan campur tangan. Duduklah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Yesus untuk berkat dalam hidup kami. Bahkan sampai Tuhan acara ibadah online kami hari ini, biarlah tangan Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini orang-orang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji termulialah Engkau Bapa yang baik, hari ini kekalah untuk selama-lamanya. Amin.
kuling mau asa mananginangi hamil jala mabubu mahami dinasa. Amin. Bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian firman-Nya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan pada acara kita hari ini mengingatkan sebuah peristiwa yang luar biasa yang dihadapi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Paulus bersama sahabatnya Silas. Ketika itu terjadi di Filipi, ketika pemberitaan firman Tuhan di sana ada penolakan, sehingga mereka dengan terpaksa harus dipenjarakan. Sebagaimana telah ditentukan dalam acara kita hari ini, tema kita adalah menaklukkan penjara kehidupan. Dari 3 ayat yang kami sudah bacakan ini, ada beberapa bagian penting yang perlu kita pahami, di mana tanpa disadari seringkali kita terpenjara dalam situasi yang sulit, terpenjara dalam perasaan yang mematikan, terpenjara dalam kebencian, sehingga oleh penjara kehidupan yang membatasi kita berkreasi, yang membatasi kita melakukan sesuatu yang baik, itu menghalangi kita, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Tanpa disadari, ada banyak orang sedang terbelenggu dengan keadaan yang kami sampaikan tadi, terpenjara oleh dosa atau terbelenggu oleh dosa, sehingga tidak bebas menikmati karunia Allah, tidak bebas
dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, mari kita mencoba ke belakang. Dalam situasi apa kita sedang terpenjara hari-hari ini? Dunia sedang terpenjara sekarang. Terpenjara oleh pandemi COVID-19. Sehingga kebebasan kita untuk melakukan kewajiban tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja, sebagai apapun profesi kita masing-masing, kita terkurung, tidak bebas melakukannya. Ini harus disadari, dan kita harus menaklukkan penjara itu. Yang menjadi bagian penting bagi umat Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan berita kebenaran ini, berita firman Tuhan, saya yakin semua kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana ayat 26 Kisah Para Rasul ini dikatakan demikian. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terbuka semua pintu. Saya tidak paham bagaimana Bapak Ibu sekarang sedang buntu mencari jalan keluar dalam persoalan yang Bapak Ibu mungkin hadapi. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam situasi apapun yang saudara-saudara hadapi sekarang, mungkin Bapak Ibu mencari pintu keluar, tapi semuanya tertutup. Mungkin saudara mencari pintu kemajuan, tapi itu tertutup. Mungkin saudara mencari pintu kemakmuran, tapi itu tertutup. Karena apa tertutup? Memang itulah pekerjaan iblis, ingin menutup pintu berkat bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini harus kita perangi, ini harus kita lawan, ini harus kita taklukkan. Penjara-penjara kehidupan sangat banyak yang disediakan oleh iblis memperangkap orang-orang yang tidak insaf, yang tidak sadar dalam hal ini. Kalau mau terbuka pintu keberkatan, kalau mau terbuka pintu kesehatan, kalau mau terbuka pintu peningkatan ekonomi, peningkatan karir, kalau mau keluar dari penjara kehidupan yang sedang mempenjarakan hidup saudara dimanapun berada, saya akan kasih, barangkali ini bisa menjadi rahasia atau resep untuk keluar dari penjara hidup ini. Yang kedua, di sini dikatakan ada belenggu yang mengikat mereka. Dalam ayat 24 dikatakan demikian. Sudah di penjara yang paling dalam, paling tengah, lagi-lagi mereka terpasung. Tidak ada kebebasan. Saya pernah melihat beberapa kali orang yang terpasung, dalam bahasa Batak dibiarkan. Dan iblis ingin orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya terpasung, tidak bebas melayani, tidak bebas memberitakan firman, tidak bebas melakukan sesuatu yang baik kepada sesama dan kepada gereja, kepada bangsa dan negara. Dia ingin kita terpasung seperti orang ini. Iblis ingin supaya kita terpasung dalam kemiskinan, terpasung dalam kebodohan, terpasung dalam kesombongan. Maka kita harus insaf dan sadar dalam hal apa kita sedang terpasung hari-hari ini. Dua masalah ini sangat kompleks di hari-hari ini. Sadar atau tidak sadar, pasti ada sesuatu yang memenjarakan hidup kita. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun profesinya, ini perangkap penjara sedang disiapkan iblis sebanyak-banyaknya. Mari kita mengoreksi dalam hal apa kita sedang terpenjara. Kalau kita melihat penjara secara real, itu boleh gampang kita analisa. Mengapa orang terpenjara?
Kalau saya melihat secara nyata, orang terpenjara tentu mereka menjalani kewajiban. Karena mungkin satu dua hal kesalahan dan dosa. Tapi orang ini dua terpenjara bukan karena kesalahan mereka. Mereka justru dipersalahkan tanpa melakukan kesalahan. Nah, ini yang hebat. Ada orang melakukan kesalahan tapi tidak pernah merasa bersalah. Justru mempersalahkan yang penegak hukum. Saya tidak mau tahu seperti apa keadaan Bapak Ibu sekarang ini. Mengapa Bapak Ibu terpenjara? Mengapa kita masuk dalam penghukuman seperti apapun? Yang pasti mungkin Tuhan punya rencana. Atau barangkali terpenjara kita supaya kita mengenal Tuhan di dalam situasi yang kita hadapi. Kalau mau keluar dari penjara kehidupan itu, apapun yang membatasi hidup saudara, ada dua resep yang saya mau sampaikan. Kita lihat di ayat yang ke-25. Demikian firman-Nya. Kira-kira tengah malam. Kapan Bapak Ibu? Tengah malam. Orang tengah malam ngapain? Dia tidur. Ada yang main game. Ada yang lain-lain yang aneh-aneh. Seperti orang Batak bilang, "Jom mana modum di sidwa masari." Emang gua luka junior. Ada dua kemungkinan buruk atau jelek atau jahat. Jom mana modum di sidwa masari inna. Dua kemungkinan. Saya tidak akan memvonis Bapak Ibu sebagai apapun di situ, atau mungkin sebagai jaga malam atau sebagai yang aneh-aneh pekerjaannya. Tapi ini Paulus dan Silas mengajarkan, memberi teladan iman kepada kita. Dikala orang tertidur, mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang, yaitu dikatakan di sini Paulus dan Silas berdoa. Jadi satu resep bagi saudara, bagi kita sekalian untuk keluar dari penjara kehidupan, berdoa. Orang lagi tidak berdoa, tapi saudara berdoa. Lihatlah Tuhan akan membuka pintu berkat bagimu. Tuhan membuka pintu keluar dari persoalan yang mencengkeram, yang memenjarakan hidupmu. Lebih lagi, lebih luas lagi. Artinya dikala orang tidak mau beribadah lagi, saudara masih mau beribadah. Atau orang lebih cenderung tidak peduli dengan yang baik, saudara masih peduli kepada hal yang baik. Maka lihatlah Tuhan akan membuka pintu-pintu pertolongan bagimu. Kedua, rahasia yang kedua. Dikatakan kalimat berikutnya masih di ayat 25. Dan menyanyikan puji-pujian. Dua hal ini harus dimiliki orang-orang Kristen pada hari-hari ini. Karena hari-hari kita ini adalah hari-hari yang susah dan sulit, jahat. Dan seperti firman Tuhan katakan, mereka menyanyikan puji-pujian loh Bapak Ibu. Saya mencoba mencari kira-kira apa lagu mereka ini. Dalam keadaan terpasung, tetapi mereka bisa berdoa, tapi mereka bisa memuji Tuhan. Ini bukan lagu kesedihan. Kalau mungkin orang Batak dalam situasi demikian, saya yakin lagu mereka nggak mungkin seperti lagu si Paulus ini. Mungkin seperti ini lagu orang Batak. Ya aduino dijaloho na ujui purba anak monino. Saya kurang pintar nyanyi itu. Artinya ketika ada masalah, dia mempersalahkan orang lain, dia mempersalahkan orang tua, dia mempersalahkan sekeliling. Kenapa bukan penjara? Orang Batak bilang ayah aduino. Ubena semono tulu susah miskin melarat. Seperti itu orang Batak katakan. Ubena semono na meluja satu zona lain dan dapat mau bersita. Yang saya mau tahu di sini Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, dan menyanyikan puji-pujian. Kira-kira apa lagu mereka ini? Padahal mereka terbelenggu oleh pasungan. Tidak ada kebebasan di sana. Tapi mereka
Perhatikan ini, bukan lagu pengharapan atau minta pertolongan. Firman ini berkata lagu pujian, ucapan syukur. Saya heran zaman sekarang ini, ketika mereka terbelenggu dalam kesusahan, pasti lagunya lagu yang minta tolong. Bukan seperti orang ini. Kira-kira lagunya apa? Kalau mau tahu itu lagunya apa orang ini berdua, pastikan saudara masuk surga. Lalu ketika nanti di surga jumpai Paulus dan Silas, Lus, akan gitu ya, Lus, Silas, waktu kau di penjara Filipi apa sih lagu? Sama. Karena sekarang kita tidak bisa tanya mereka, dan Alkitab tidak beritahu lagunya apa. Mungkin kalau orang Batak nyanyinya gini, Marudupu, Rutondiki, Aman Bito, Bus Jesusi. Tapi terbelenggu, kok bisa marulupuluk tondina, marulupuluk badanna, las rohana. Terbelenggu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak punya uang, mampu nggak nyanyi seperti ini marulupuluk tondiku. Bapak Ibu nggak dapat cita-citanya, ujian 5 kali CPNS sudah masuk, mampu nggak? Amin. Sakit-sakitan sudah 5-10 tahun nggak sembuh-sembuh, mampu nggak bernyanyi pujian seperti ini? Bolak-balik dipersalahkan keluarga, tetangga, dan meranggi, dan mungkin terpenjara untuk membela kebenaran seperti ini. Mampu nggak nyanyi puji-pujian seperti ini? Saya bisa membayangkan di penjara itu kegelapan. Di penjara itu dikatakan mereka sudah dipasung, dijaga lagi, lalu di pintu-pintu dijaga lagi oleh pengawal. Saya heran kenapa kejamnya orang ini memasuki mereka, dijaga lagi. Tapi orang ini mampu menyanyikan puji-pujian. Mungkin lagunya seperti ini, bahasa Indonesia, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tapi terpasung loh Bapak Ibu. Terlalu banyak orang Kristen yang cengeng. Ketika sakit Tuhan disalahkan, ketika usaha merosot Tuhan disalahkan, orang tua disalahkan seperti lagu tadi berkata, ayah adoino bisa ngomong ujui di pertiana. Betapa konyolnya sebenarnya pemikiran demikian. Mampukah? Jangan hanya bilang kamu orang Kristen, kamu orang yang percaya sama Tuhan, tapi terlalu cengeng ketika menghadapi situasi yang sulit seperti orang ini. Mampukah bersyukur, nyanyikan puji-pujian atau tidak? Ketika tidak punya uang, ketika penghasilan menurun, ketika anak-anak tidak sesuai perilakunya seperti yang kita harapkan, ketika orang sekitar kita tidak mendukung program kita, mampu nggak tetap bersyukur? Ketika orang tua tidak sepakat dengan apa yang kita rencanakan, barangkali kita ada anak-anak, atau ketika anak-anak tidak seturut dengan apa yang kita inginkan, mampu nggak masih bersyukur kepada Tuhan? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Madok mau lihat kamu disiala selalu, tetaplah bersyukur. Mungkin seperti itulah yang mereka lakukan. Puji-pujian mereka bersyukur walaupun terpenjara, walaupun tidak ada kebebasan, tetapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita mau bebas dari penjara kehidupan ini dengan sebuah rahasia. Orang tidak berdoa, saudara berdoa. Orang tidak melakukan yang baik, saudara masih mampu melakukan yang baik. Ketika orang tidak mau memuji Tuhan lagi, saudara masih memuji Tuhan. Saya heran orang Kristen zaman sekarang ini. Di gereja boleh puji-pujian yang luar biasa, suaranya mantap, tetapi di luar sana pujiannya berbeda, lagunya aneh-aneh. Ikut pamatia aku udah hoin, kalau udah lagu semua, bijak kali udah begitu. Bapak Ibu nggak ada gitar, nggak ada musik seperti tadi di penjara itu. Orang kalau nggak ada musik sekarang nggak bisa nyanyi, aneh. Bayangkan mereka di penjara, nggak ada lampu, nggak ada gitar, nggak ada musik, tapi mereka masih mampu berkatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Menurut topiki, dahsyat mereka. Saya perhatikan lagu-lagu dunia, terlalu banyak yang merasuk tubuh jiwa dan
membentuk situasi seperti lagu itu. Ada lagu yang saya soroti seperti ini. Dulu saya waktu SD, setiap ada lagu disuruh guru SD kami nyanyi, seorang ini selalu nyanyi begini. Mau di mana? Kalian tahu itu lagu merasuk tubuh, jiwa dan situasi. Waktu SMP lagu itu tergenang dalam hidupnya, matilah mamanya. Begitulah mereka tinggal lagu. Saya lihat betul orang itu. Saya mau sampaikan begini, dalam hal puji-pujian, pastikan lagu itu bukan merasuk tubuh, jiwa, apalagi lagu dunia. Saya tidak alergi dengan lagu dunia. Cuma yang saya pelajari, lagu dunia diciptakan dengan inspirasi roh dunia, dengan inspirasi hikmat dunia. Tetapi lagu rohani diciptakan dengan inspirasi roh Allah, hikmat Allah, sehingga memang betul lagu rohani itu bisa merasuk tubuh, jiwa, roh kita dan situasi. Maka selalu saya suka lagu Marolo Tom Diki Awan Ditobus Yesus Sing. Tadi di dalam perjalanan ke sini saya nyanyikan lagu itu. Ada sukacita yang keluar, atmosfer yang berbeda dari biasanya. Maka rahasia ini, kalau mau Bapak Ibu keluar dari penjara hidup yang membelenggu keadaan kita, yang membuat kita terbatas, pastikan hidupmu suka berdoa dan suka naikkan puji-pujian, bukan lagu keluh kesah. Sekali lagi, pastikan hidupmu suka berdoa dan naikkan lagu puji-pujian ucapan syukur, bukan lagu keluh kesah, apalagi lagu yang mempersalahkan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan segera kita keluar dari belenggu-belenggu kehidupan. Segera Tuhan membuka pintu-pintu berkah, pintu jalan keluar apabila saudara suka berdoa dan suka memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tegur kami lewat firman-Mu. Engkau mengajari kami supaya kami boleh keluar dari penjara kehidupan yang membatasi, yang membelenggu kami untuk menikmati anugerah-Mu. Dan hari ini firman-Mu disampaikan. Sekalian yang kami yang mendengar firman-Mu, dan dimanapun berita firman ini disampaikan, mari Tuhan terlibat di dalam pemberitaan firman ini, sehingga orang-orang yang terpenjara oleh dosa, yang terpenjara oleh kemunafikan, yang terpenjara oleh kesombongan, oleh kemiskinan, oleh kebodohan, oleh sakit penyakit, hari ini juga ketika mereka mendengar berita firman ini, mereka dibuka pintu kebebasan, pintu pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Ketika doa dinaikkan, ketika pujian dinaikkan, pintu itu terbuka bagi mereka dimanapun berada, dalam situasi apapun keadaan mereka. Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang mendengar firman-Mu, tertanam firman-Mu di hati mereka, berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih untuk tempat ini, rumah doa HKBP Pintu Batu ini Tuhan. Dari sini firman-Mu telah disiapkan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kawanan domba umat Tuhan yang dalam kumpulan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Bila mana mereka terbelenggu oleh dosa sepanjang hidup mereka, terbelenggu oleh intimidasi, bila mana mereka terbelenggu oleh sinkretisme, di dalam nama Yesus mereka dilepaskan mulai hari ini. Bila mana mereka terbelenggu, terpenjara oleh kemiskinan, mereka dibebaskan pintu berkat, pintu kemakmuran, diberkatilah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, para pengulangi mulia di tempat ini, yang memberi kesempatan fasilitas tempat ini kami pakai untuk melayani Tuhan. Berkati pakailah mereka lebih dahsyat lagi, sehingga umat-Mu dalam kumpulan jemaat di tempat ini terberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama menutup doa kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara, memberkati saudara sekalian dari mulai ini sampai Tuhan akan datang kedua kalinya. Amin.